Itu kalau orang bilang miskin taktik itu ya menurutku karena dia nggak paham apa itu sebuah taktik itu aja sebetulnya. Karena taktik itu kan nggak cuma statement ini dipotong TikTok. boleh Pak. Mas ulangi kayak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Taktik Podcast, channel analitik taktik pertama di Indonesia. Wah, lancar. Ini aku 2 minggu libur cuman buat ngapalin itu, Mas. Jadi semuanya harus berhenti produksi. Maaf teman-teman, kita sudah 2 minggu kurang lebih tidak hadir di layar laptop dan layar HP kalian karena ada satu dan lain hal ini, bahasa korporasi sekali itu. Ya, satu dan banyak hal lah. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas big match ini bisa dibilang minggu lalu ya. Baru minggu ini. Cuma kan ini ya, tinggal nanti. Paling ini minggu. Seharusnya sih minggu ini. Selasa tapi Sabtu katanya. Oke, aman. Sabtu berarti besok. Ya, jadi di minggu ini itu ada pertandingan Liga Champions yang sebenarnya rasa-rasanya nih final yang terlalu dini antara Manchester City dan Real Madrid, tapi nanti akan ada dua leg kan. Nah, sebelum membahas itu, aku pribadi mau nanya. Ngerti nggak Mas format UCL tahun ini? Sebenarnya ya sih itu gimana sih? Ini kan untuk playoff buat bisa maju ke round 16 ya Mas. Iya, baru playoff sebetulnya. Oh, jadi ini belum round 16 belum ini. Oh, tapi ini ya yang kayak Liverpool itu udah lolos. Jadi peringkat 1 sampai 8 Mas ya? Atau berapa? Sebetulnya secara itunya tahu ya, secara pembagian. Kayak ini kan 1 sampai 8 itu udah otomatis lolos. Oh, 1 sampai 8 lolos. 8 sisanya masih di playoff lagi. Ada yang udah gugur di peringkat berapa gitu. Makanya kan emang pesertanya nambah. Cuman jujur aku sendiri cukup bingung dengan cara menghitungnya, dan tiba-tiba langsung ada playoff buat melaju ke babak 16 besar. Ya. Maksudnya ya kayak baru pertama kali sih, makanya karena memang ini musim pertama kan. Yang bingung lagi kan kok bisa nentuin ketemu ini itu juga itu yang. Nah, tapi itu ini kan tapi emang pot kan dibagi pot lagi. Iya, dibagi pot. Cuman justru itu sebetulnya yang menarik sebetulnya. Karena kita di awal-awal tuh udah lihat tim-tim besar ketemu kayak Inter sama Arsenal udah ketemu kayak gitu kan kemarin Bayern, terus Barcelona udah bertemu juga. Jadi akhirnya sebetulnya meskipun ya ini masih awal bingung, sebetulnya menarik juga sih sebetulnya. Oke, tapi sebelum membahas nih, kenapa kok Mas Faiz tiba-tiba pakai Manchester United 99 dan 99 kayak ini. Mas, ini ada yang lagi viral Mas. Ini temennya pemirsa itu. Teman-teman ini. Kan lagi berantem MU sama Liverpool nih akhir-akhir. Semua pendukung. Bang Mardel nih ada satu lagi nih belum diinterogasi nih. Ini membuktikan bahwa pendukung MU dan Liverpool sebenarnya tidak baik-baik saja. Tapi kan terbukti Mas Faiz tuh tahu tim besar tuh yang mana harus dipakai tuh tahu. Gitu ya. Kan hari ini saya masih pakai Jepang dulu. Tapi itu tadi kan kasusnya kan nggak mau buka store di Indonesia. Tapi Mas Faiz sih pemilihannya cukup tepat ya. Tim besar zaman dahulu ya Mas ya. Tahun-tahun itu kan emang besar kan. Oh, sampai sekarang masih besar. Oke, coba sebelum masuk pembahasan nih Mas Faiz, ada yang sedikit berbeda di meja kita. Ini apa nih? Ini ada apa ini? Wih, enak kayak ini. Ini boleh dibuka nggak sih Mas? Ini produknya brownies. Brownies Guaring Cube. Ini produk UMKM dari yang browniesnya ini kalau nggak salah nih. Ini dari mana Mas? Ya, Floppy Brownie yang dari Malang. Jadi teman-teman mulai hari ini dan seterusnya kita akan berusaha untuk memberikan dampak memberikan ruang. Ya, memberikan ruang bagi untuk teman-teman yang merasa punya produk yang ya bisa kita sharing ke teman-teman semuanya yang mungkin berminat untuk bisa beli. Kali ini kita kedatangan dari produk dari apa ya? Yaitu Floppy Brownie. Dia dari Malang, mungkin di Instagram atau di Google lah, googling bisa. Mereka ada beberapa banyak produk, salah satunya yang enak itu browniesnya. Jadi brownies di Malang yang brownies panggang terutama yang di Malang itu yang udah cukup bertahan cukup lama ini ya Floppy Brownie. Nah sebetulnya kita mau masukin di tiap episode tuh ada UMKM lah ibaratnya, karena
ya kita tahu lah kondisi ekonomi sekarang kayak gini gitu dan kita mau bantu UMKM untuk promo di sini. Sebetulnya juga ini nggak berbayar gitu artinya nggak ada. Itu juga jangan lupa nanti pokok intinya kita akan kasih ruang secara free. Iya betul. Jadi teman-teman kalau punya produk yang sekiranya bisa tahan lama ketika dikirim atau mungkin dari Malang langsung juga itu nggak apa-apa sih karena dulu kita pernah siaran juga di Baikopa di Baikopa itu tapi sebenarnya itu nggak perlu di situ udah rame sih pasti apalagi sekarang ada di sarapannya di situ itu lumayan rame jadi untuk pertama ini kita coba bawa ini brownies floppy brownie dan dia produknya ini yang apa cemilan gitulah buat nonton bola. Tapi sabi jujur enak mas. lapar. Tapi apa enak. ya ini kalau menurutku salah satu brand yang underrated sih kalau di Malang. Jadi kalau teman-teman yang main ke Malang cobain aja. Jadi teman-teman yang mempunyai produk bisa dikirim melalui DM kita entah Instagram atau makan bos. ASMR. Ya bisa teman-teman bisa di informasinya lewat DM atau langsung Bisa hubungin nomor admin di bawah. Gimana? Oke, tanpa berlama-lama kita bahas langsung Mas. Kenapa City bisa kalah di kandang melalui drama? Apakah karena spanduk besar dari orang-orang Manchester yang kenapa ya milih City? Taruh gambar besar-besar bukan Vini nangis tapi sambil pegang Rodri dong. Rodri. Itu meme-nya. Oh ya Rodri. Gambarnya Rodri diganti gambar. Vini. Makanya gambar diganti Vini. Itu meme-nya. Ya. Meme-nya. Kalau yang gambar sebenarnya Rodri kurang ini mas. Iya. Iya. Makanya kenapa? Apakah karena faktor itu Vini jadi motivasinya berlipat-lipat atau memang ada faktor lain mas? Yang karena kan kalau kita lihat kan itu udah menit 80 udah mau menang tapi 2 gol susulan dibalik 3-2 kan ya? Iya 3-2 dan apakah mungkin karena memang king of comeback mental karena ini kan bukan pertama kalinya kan Madrid melakukan hal seperti ini. Kan pernah lawan City juga mah. Menurut Mas Faiz gimana? Jadi kalau kita bicara soal tadi yang pertama soal Vini itu memang kalau kita nonton matchnya itu Vini itu ketika dapat bola banyak dibu Iya benar. ketika ini dapat dibu cuman menurutku juga dia nggak begitu nilainya itu mungkin kalau dari salah 1 sampai 5 dia nggak sampai 4 yang 4 lebih atau 5 gitu menurutku Vini ya karena ada beberapa peluang yang memang gagal gitu yang pertama kayak yang Bellingham dapat bola lalu kayak terobosan gitu mantulnya ke Vini tapi dia one on one sama Ederson kalah. Ada beberapa lagi ya pula. Pokoknya yang paling emas itu sih yang paling emas dan nggak offside. Kalau yang pertama-tama itu offside itu pun offside itu juga nggak gol gitu. Nah kalau bicara pemain lain mungkin yang bisa di spotlight ya Bellingham sih. Bellingham itu yang mungkin bisa di spotlight karena kemarin dia cukup ini ya jadi pemain yang apa ya Real Madrid itu kan sebetulnya kesulitan main pressing atas ya pressing di atas ketika dia punya 2 striker aku pakai di sini ini ya Madridnya lawan yang kuning Madridnya jadi pakai 2 striker yang tipikalnya itu bukan pressing forward gitu yang pemain depan yang kayak bisa pressing gitu ya si Benzema sama Mbappe sama Vinicius gitu itu bukan tipikal yang mereka gitu. ngelebar mas ya enggak maksudnya dia nggak punya work rate untuk main pressing forward seperti Benzema gitu itu justru masalah Madrid musim ini tuh kayak gitu. Nah kemarin itu menariknya adalah penggunaan Bellingham balik lagi ke sana pertama tadi Bellingham itu salah satu pemain yang sering bantu mereka untuk pressing gitu jadi di depan itu ada ininya lah ada tenaganya lah buat nambah pressing ini ya justru di Bellingham karena kemarin juga menariknya pressing dari kedua tim itu paling intens itu sebenarnya Man City itu dari statistik ya dari statistik itu Man City tapi yang menang high turnover atau menang di area lawan itu Madrid yang paling banyak gitu dan itu salah satunya banyak juga dari Bellingham. Nah balik lagi ke soal pertandingan gitu yang di video ruang taktik kemarin tuh
baru nemu sih aku suatu padanan kata gitu yang yang menarik, yaitu aku bikin soal taktik pasif agresif gitu. Jadi Madrid tuh mainkan taktik tuh pasif, pasif bertahan di medium block 4-4-2. Man City itu pemainnya ya seperti biasa lah, ke depan terus Haaland, ada De Bruyne, terus siapa tadi kemarin, Bernardo, Savinho kiri, lalu kemarin juga sampai depan Mas. Iya, jadi kemarin tuh Man City tuh main double inverted. Jadi yang menarik tuh sebenarnya untuk kayaknya jawaban buat Real Madrid ini ya, dia mainin 4 center back kemarin tuh. Nah itu yang jadi pertanyaan juga Mas. Sampai dari awal mereka udah nurunin nama 4 center back, Kanji, Stones, terus ada siapa lagi? Ake, sama di kiri ada Gvardiol. Ya, semuanya itu 4 center back. Cuman 4 center back ini kan sebetulnya bukan inverted ya, kecuali Gvardiol mungkin. Tapi kemarin sama Pep disuruh inverted gitu, disuruh inverted sampai kayak gini, nemenin John Stones. Tapi di sini gitu, di sini suruh inverted di sini. Dan menariknya yang aku bilang kenapa pasif, itu ketika dapat bola ini pasif nih mereka. Apa sih efeknya pasif itu ketika bertahan dengan pasif itu? Zonanya terjaga efeknya. Efeknya tuh zona ini nggak kebuka gitu. Nggak berlubang lah. Jadi dia nggak ketarik kanan kiri, tetap aja di posisinya. Ya ketarik, tapi menurutku masih bisa nutup lah. Cuman ada waktunya dia agresif, makanya disebut pasif agresif gitu loh. Jadi contohnya kenapa inverted? Nah, inverted itu kan dia main posisional ini ya. Pep tuh kan terkenal dengan permainan posisi ya. Permainan posisi itu bisa manipulasi lawan gitu. Kenapa main 3? Tujuannya itu buat narik ini loh. Nah, kalau ini narik ruang antar lini ruang antar lini di half space di tengah, terus di sini half space gini juga itu kebuka. Tujuannya buat buka itu. Tapi ya itu karena main pasif ini dibiarin. Kemarin tuh sama Man City sama Ancelotti lah ibaratnya. Karena aku yakin Ancelotti juga pasti tahu gitu kalau dia terlalu agresif kebuka ini ruangnya buat De Bruyne. Kalau Haaland oke lah dijaga 2 center back, tapi ruang baik De Bruyne terus si Bernardo Silva tuh pasti terbuka kalau ini naik. Tapi ini enggak kemarin. Ini bawa bola itu dibiarin gitu. Nah, ini bedanya ketika lawan Barcelona. Kenapa Madrid, ada yang nanya tuh ketika Madrid lawan Barcelona, gelandangnya Barcelona itu bisa dribble. Kalau misalkan dia di sini nggak di pressing, ya dia bawa terus sampai dia di pressing kebuka akhirnya di sini. Nah itu kalau ada yang nanya kemarin juga kenapa kok Madrid kalah terus sama Barcelona. Sama-sama empuk sebetulnya pressing di depan nih. Dia bukan tipikal yang ketika ada bola Johnson di sini ini mau press gitu loh, mundur itu bukan kayak gitu. Jadinya ini gelandang, tapi kemarin nggak pasif dia mainnya, kecuali agresif ketika bola di back pass misalkan. Nah itu Madrid baru nyoba pressing agresifnya di situ, pasif agresifnya di situ. Jadinya ketika tapi itu tadi tujuan build up-nya Man City di belakang tuh apa sih? Ya itu tadi mancing sebetulnya. Narik aja. Ya dan terjadi di golnya golnya awal Man City. Gol Man City awal itu dia kayak apa ya? Kayak panik gitu loh di samping itu. Di samping itu panik terus dikejar. Akanji itu sempat jatuh untuk passing ke sini, tapi Madrid ngelihat itu sebagai peluang untuk ngerebut bola. Dan mereka naik semua. Kevin De Bruyne itu sampai turun gitu bantu. Valverde itu sampai naik. Valverde sampai naik, Rodrigo naik. Akhirnya Gvardiol kalau nggak salah di sini. Gvardiol dapat bola di sini, diumpan Kevin De Bruyne, terus diumpan lagi ke Haaland sama ke Gvardiol ke Haaland. Nah, Haaland di depan udah tinggal lawan Asensio. Iya di sini Asensio sama Tchouaméni. Jadi Valverde udah ketarik ke depan. Nah itu tadi tujuannya build up itu justru ya pengen narik ini. Nah sementara tujuan Ancelotti pasif ya biar nggak ketarik gitu loh. Tapi kemarin timing untuk agresifnya ketarik itu sekali. Menurutku kalau kemarin lihat tuh ini Mas, ada peran double pivot yang
udah lama aku nggak lihat di Madrid, maksudnya yang apa ya, Iya. resisten itu perannya ada di Camavinga sama Ceballos yang aku nggak duga ternyata dia bisa oke banget. Terus Iya. kerasnya, maksudnya semenjak Sergio Ramos sama Pepe keluar nggak ada tuh, kayak nggak ada yang bener-bener mau lawanin, ngerecokin sampai mau berantem gitu. Tapi tuh. kan yang lagi rame kan nama back baru. Ya, si Asensio. Maksudnya iya. dua orang tuh kayak bener-bener Ya. muncul kayak Pepe Ramos aja dulu gitu Mas, yang jadi satu pertandingan tuh selalu ada yang ditakutin gitu. Apakah double pivot ini yang jadi kunci sebenarnya yang Mas Faiz tadi bilang pasif? Sebetulnya ya, tapi itu tadi Madrid tuh sebenarnya masih lemah sebetulnya ketika high press. Ada momen juga Bellingham tuh di depan sini ngepres, jaga dua gelandang Man City. Ceballos nggak ke depan gitu loh. Ceballos itu kan di sini sama Camavinga. Iya, double pivot. Sementara Bellingham ikut ngepres gitu, ikut ngepres. Tapi dia jaga dua orang gitu. Ketika dia harus ke sini, ya ini lepas pemain ini lepas. Jadi ini nggak naik gitu. Dua pemain ini nggak naik. Jadi dia bisa balik badan, terus Bisa milih opsi umpannya. Ya opsi umpan ke depan. Kalau posisinya kelewatan press ke depan, udah kelewatan kayak gini, opsinya Madrid cuman apa? Mundur. Bertahan. Iya, mundur. Tapi jadinya nggak ideal dalam bertahan. Jadi idealnya tuh bertahan tuh dengan mundur gitu. Itu sama kayak ya golnya lah. Di golnya itu juga gitu pertama. gitu. Gol pertama itu kayak gitu, dari build up gitu. Nah, balik lagi soal pertanyaan tersebut, menurutku ya ada beberapa momen memang Ceballos tuh kemarin ngelewatin press itu memang benar, resistansi pressingnya. Tapi di babak kedua memang City itu pressingnya jadi balik gitu ke mediocre-nya musim ini gitu. Iya, makanya kita lihat Ceballos bisa switch ke kanan, peluangnya Bellingham itu switch ke kanan. Di kanan sama Valverde langsung di crossing pam. Ya si Bellingham ditepis. Bellingham dari belakang tuh Nico Lewis masuk. Dan bahkan ada beberapa umpan terupas yang kayak lewat dalam tanda kutip membelah lautan gitu loh. Iya benar. Membelah lautan. Yang situ sweet gitu kan. Indosiar. Iya, makanya itu kenapa banyak yang bilang kan kenapa Man City kayak gitu. Tapi memang kalau aku baca The Athletic itu salah satunya ya memang dalam tanda kutip fresh leg ya. Mereka udah nggak punya kaki-kaki yang ibaratnya kaki yang muda gitu loh. Udah Ya, karena secara nama kan sebenarnya nggak jauh berubah ya kan. Terus diomong badai cedera juga enggak juga sebenarnya. masih banyak. Masih backupnya. Kenapa mungkin ini Mas, mereka tuh alamin kayak stuck permainan, kayak ya udah mainnya udah terlalu template, akhirnya sampai kadang mereka nggak ngerasain lagi gitu loh. Jujur kalau dari aku ya Mas ya, ngelihatnya itu sebenarnya yang ada permasalahan itu bukan di City-nya tapi ada di Guardiola-nya. Karena kan memang penampilan tim-tim yang dibawa oleh Guardiola itu kan cukup superior dalam mungkin satu dekade terakhir mulai eranya Barcelona. Dan yang seperti kita tahu kan sekarang emang Guardiola lagi mendapat permasalahan individu. Dia juga baru cerai dan alasannya adalah karena dia terlalu obses dengan kerjaannya, which is sepak bola. Itu mau Nah, enggak. Maksudku seberpengaruh itu permasalahan pribadi sama rumah tangga. permasalahan pribadi mempengaruhi keadaan klub, karena kan yang kita tahu Mas, City itu bukan tim murah lah. Meskipun mereka dengan keadaan diterpa badai cedera, seharusnya mereka itu masih bisa berbicara banyak. Sedangkan kan sekarang yang kita lihat dalam mungkin beberapa bulan terakhir ya Mas ya, itu mereka cukup kewalahan bahkan melawan tim-tim kecil. Terus juga sampai mereka di jeda transfer yang musim ini 100 juta pound. Iya makanya tanpa 2 triliun coy. tanpa ada desas-desus tiba-tiba mereka habisnya gede banget. Terus ngedatangkan Nico Gonzalez buat ngedatengin apa? Cedera. Makanya buat ngegantiin Rodri. Cuman bertahan berapa menit? 20 atau 40 menit. Parah ya, aku belum baca sih. Emang ACL enggak kan? Enggak tahu, cuman akhirnya cedera dan belum Dan akhirnya Stones kembali ke posisi lagi ya, makanya. Nah makanya yang jadi pertanyaanku adalah apakah memang, karena kan ini mungkin nyambung sama miskin taktik tadi ya Mas ya, melihat Guardiola dan si
si Ancelotti. Si Ancelotti. Nah, Karena kan gini, kita harus bahas salah satu nih karena permasalahan dua tim ini tuh cukup apa ya? Cukup unik untuk dibahas karena ya itu Guardiola dengan skuad apa ya bilangnya skuad mewahnya terus yang nggak banyak badai cedera juga cuman kok nggak musim ini tuh kayak jauh menurun. Maksudnya menurun oke lah, harusnya di Premier League kayak 3 lah, peringkat 3, peringkat 4 gitu kan jauh. Terus di UCL juga ya goyah cuman nggak kayak biasanya. Sedangkan Madrid kan juga cukup unik. Musim ini lini belakangnya hancur banget sampai Tchouaméni harus main CB terus ada ya untungnya akhirnya ada pemain muda yang bisa step up. Asensio yang akhirnya keluar. Cuman kan maksudnya ini terlalu mengkhawatirkan apalagi melihat kalender musim tahun ini masih panjang kan. Panjang. Apalagi di La Liga kan race-nya seru nih. 1 2 3-nya kan balap-balapan. Nah, sekarang itu tadi masih remodel City dulu nih. Dari City dulu deh. Ya itu tadi salah satu perbedaan ya ketika tim yang sekelas dalam tanda kutip gede dalam artian gedenya gede uang. Iya. Karena masih pakai MU. harus ini. Jadi gede uangnya. Terus ketika krisis ya udah beli kan Kusainov, Marmos, terus si Nico Gonzalez itu beli. Sementara Madrid enggak gitu. Iya, benar. Padahal dan Madrid itu ditinggal Alaba, terus si pokoknya cedera. Di belakangnya ada 3 Rudiger, Alaba sama Militao. Rudiger juga Kanannya Carvajal sama Vazquez cedera juga. Vazquez kan ganti. Makanya Valverde kemarin yang fullback kanan. Valverde kanan. Kalau si siapa namanya? Siapa? Yang intinya Carvajal. ACL udah musim ini selesai. Terus Alaba baru udah sembuh. Alaba itu baru sembuh. Cedera lagi. Ya. Nah, makanya sebetulnya krisis itu lebih krisis Real Madrid kalau bisa dibilang soal cedera ya memang sama-sama cedera tapi Real Madrid tuh nggak punya backup gitu sampai ada Raul Asensio yang bisa step up di situ dan kemarin Valverde dipasang di fullback kanan juga sangat bagus gitu. Terus gantinya ya Rodrigo jadinya main gitu di kanan. Makanya kalau balik ke masalah Man City sebetulnya ini ada pergeseran sebuah tren taktik sih. Aku lebih bahas ke teknisnya daripada bahas masalah cerai. Biasanya rame gitu Mas. Jadi gini, Pep Guardiola itu terkenal dengan sepak bola yang terstruktur gitu. Terstruktur kita tahu apa ya? We go the position gitu. Positional play. Dan positional play itu sebetulnya lahirnya itu dari sepak bola yang nggak terstruktur. Awalnya itu dari total footballnya Rinus Michels. Jadi dibawa ke Barcelona sama Johan Cruyff. Nah, Johan Cruyff itu sebetulnya mencoba gimana total football yang sebetulnya itu amburadul waktu itu. Waktu itu di Jerman itu pressingnya terutama itu maju semua maju semua gitu mundur semua kan terus itu ketika tanpa bola ya ketika melakukan pressing. Nah ketika menyerang mereka juga sama center backnya kayak pemain kayak Neskens terus center backnya itu bisa tiba-tiba ke depan gitu. Van de Boer aja top skor dulu Mas sempat. Itu bukan di eranya itu tapi di eranya setelahnya sih. Waktu itu masih Johan Cruyff yang main. Johan Cruyff itu false nine guys. Kalau mungkin nggak tahu teman-teman ya yang belum lahir, ya sama sih belum lahir juga. Tapi aku sempat nonton match-matchnya gitu. Sampai turun ke belakang gitu loh, bantuin build up gitu. Itu striker. Padahal nomor 9. Nomor 9. Terus dia itu pemain paling menonjol. Tapi semua technical ability dari pemain-pemain itu bagus banget sebetulnya. Hampir semua. Karena Rinus Michels tuh bikinnya di situ basicnya itu harus punya kemampuan teknis. Nah, itu tadi ketika ada ruang siapapun tuh boleh. Makanya itu disebut total football gitu karena ayo menyerang semua. Nah, itu tapi kan nggak juara. Nggak juara gitu. Terekspos aku juara nonton tanpa mahkota. Iya, lawan secara permainan tuh memang menghibur memang. Tapi ya itu tadi karena nggak terstruktur, kena counter hilang semua pemainnya. Kalahnya sama Italia. Ya, sama Italia itu aku nonton juga waktu lawan Italia itu jadi ya itu tadi nggak disiplin posisinya. Makanya diperbaiki sama Johan Cruyff di Barcelona, disempurnakan sama Pep Guardiola gitu. Jadi
total football itu sebetulnya nggak ini sih, nggak terstruktur itu gitu. Yang terstruktur perbedaannya di situ. Perbedaan kalau dibandingkan sama Yuigo the position atau positional play-nya Pep itu terstruktur, lebih terstruktur. Pep itu paling terkenal ya wingernya yang kiri kanan di sayap gitu. Winnernya di kiri kanan, striker jaga panjang gitu. Ya. Nah, terus ini main di half space ini sama ini gelandangnya. Jadi positional play itu tujuannya memang seperti tadi gitu. Kayak ini tadi invert ke tengah. Invert ke tengah ini tujuannya apa? Dengan posisi aja tanpa pegang bola, ini udah bikin dilematis lawan gitu. Tujuan positional play itu ngepres ini untuk ngebuka ini. Terus tujuan apa? Kenapa kok harus disayap gitu? Tujuannya kalau ini geser ke sana, sayap ini bisa kebuka. Itu pakai posisi aja play, gitu. Makanya itu positional play itu belum kayak ciptakan overload dan segala macam. Tapi intinya dengan posisi aja gitu, Pep itu bisa manipulasi lawan, terus ya itulah kebingungan ya Mas ya. Tapi balik lagi ke antitesisnya yang tadi pasif gitu. Sekarang itu tim itu banyak yang main pasif ketika ketemu tim-tim yang mirip dengan Pep Guardiola, dan itu karena kan tren kan di good position itu kan jadi tren kan, jadi tren taktik di akhir musim ini gitu, di era ini sekarang modern gitu. Tapi kalau timnya pasif, apalagi tim-tim sekarang, salah satunya adalah kemunculan formasi 3 back. Nah ini kan tadi ini kan kepancing kan, kegeser gini, ini kebuka kan, ini kebuka. Nah kalau tujuannya 3 back itu apa? Nambah pemain di sini biar jaga ini gitu. Meski ini kepancing karena ada 3 center back, 5 center back, ini masih kejaga. Sebetulnya 3 back itu buat nutup sayap itu. Jadi salah satunya tadi 3 back jadi antitesisnya. Makanya kenapa banyak formasi 3 back. Terus yang terbaru tim itu main pasif. Emang nunggu aja udah ya Mas ya. Yang udah ngelakuin udah Arsenal sebetulnya. Yang sebelumnya lawan Real Madrid kan menang juga lawan Arsenal tuh. Arsenal menang. Sama Arsenal tuh pasif mainnya. Jadi yang dijaga tuh zona 4-4-2 itu bisa rapat banget gitu. Bolanya ke sini, rapat ke sini. Dan kesalahan Man City ketika lawan Arsenal, dia nggak punya switch yang cepat gitu. Switchnya cepat. 5-1 dia. Iya 5-1 itu. Golnya City itu kalau nggak salah switch awalnya dari switch. Baru pertahanan Arsenal geser baru kebuka gitu. Tapi Man City nggak ngelakuin itu sering. Nah, uniknya Arsenal kalah sama Newcastle dengan cara yang sama. Gitu. Overthinking Mas Arteta. Ya itu karena gini, ada yang namanya untuk bermain pasif agresif seperti Ancelotti gitu. Kapan main pasif, kapan main agresif, kita harus ngelihat namanya game state. Game state itu misalkan nih ketemu Arsenal lawan Newcastle, agregat udah 2-0. Game state-nya yaitu tadi di awal laga, game state-nya Arsenal yang harus pegang possession, Newcastle harus bertahan. Cukup bertahan, bukan harus. Jadi game state-nya kayak gitu. Lain hal ketika misalkan Arsenal udah menang 2-0 gitu, agregat 2-2. Otomatis Newcastle nggak bisa main kayak gitu lagi. Harus dirubah. Nah, itu. Sama ketika Real Madrid sama Man City ketemu. Game state-nya Man City tuan rumah, gitu loh. Madrid nggak perlu pegang possession gitu. Tapi apakah nanti tuan rumahnya Real Madrid pegang possession? Nggak perlu juga karena agregatnya udah 3-2 game state-nya. Nah itulah. Berarti harus lihat situasi dan kondisi. Nah bener, itu menariknya Ancelotti itu di situ sebetulnya. Ya, kenapa pengalaman ya Mas ya? Iya, kenapa itu tadi ada comeback itu. Dia pinter baca game state sebetulnya. Dia itu kalau orang bilang miskin taktik itu, ya menurutku karena dia nggak paham apa itu sebuah taktik itu aja sebetulnya. Karena taktik itu kan nggak cuma statement ini dipotong TikTok. Boleh Pak. Mas ulangi kayak itu enak. Ya gini, jadi orang yang bilang Ancelotti itu miskin taktik nggak ngerti adalah orang yang nggak ngerti taktik itu sendiri. Asik. Statement bos, ruang taktik 2025 TikTok. Ya itu tadi karena secara apa ya,
taktik itu kan banyak sebetulnya. Iya, betul. Taktik itu bukan sebuah skema itu, bukan sebuah skema. Seperti Pep Guardiola kan ada skemanya tuh, main di sayap terus ke sini. Kita ambil analogi yang bagus itu sebetulnya analogi ngajarin anak kecil gitu. Oke. Ngajarin anak kecil ketika kamu harus ke toilet, taktiknya dalam tanda kutip skemanya kamu harus lepas celana. Lepas jalan ke toilet, terus lepas celana di toilet, tutup berdoa misalkan, atau baru step-stepnya gitu. Itu namanya skema gitu, atau salah kaprahnya itu nyebut sebuah taktik. Tapi ada pelatih atau orang tua yang ngajarin anaknya, ya kamu ke toilet itu harus lepas baju sama buang hajatnya sama bersih, udah cuman gitu aja. Jadi cuman prinsip prinsip dasarnya nggak diajarin kamu harus step-stepnya. Iya betul kayak gitu. Sebetulnya ada yang pelatih kayak gitu loh. Jadi dia bikin desain latihan itu yang men-trigger pemain-pemainnya mengeluarkan tahu prinsipnya, tahu prinsip gitu untuk menyerang gimana. Jadi nggak perlu diajarin seperti Pep Guardiola kayak gitu. Makanya kan Pep kan pernah Ibrahimovic Thierry Henry kan pernah, aku tuh nyetak gol dimarahin gitu. Karena caranya nggak sesuai apa yang dia mau. Karena Thierry Henry itu disuruh ke sayap yang melebar. Itu tadi yang melebar di kanan kiri itu, tapi Henry malah masuk gitu, dapat bola invert masuk ke bola. Nah itu ya, nah itu tadi tren sekarang itu sepak bola yang terstruktur kayak gitu udah mulai ditemukan antitesisnya. Iya, ditemukan antitesisnya. Nah, untuk melawan yang pasif kayak gini, dibutuhkan apa? Pemain kreatif. Nah, betul. Pemain kreatif. Iya, soalnya enggak dari penjelasan Mas Faiz semuanya ketika Barcelona tadi itu kan sering kuncinya. Contoh let's say timnya memang defensif, maksudnya nunggu aja. Ya pemain-pemain kayak mungkin zaman dulu ada Ronaldinho. Pemain yang memang player lah ya. Iya, emang Kakak, udah bisa ngerusak skema aja udah. Bener, itu yang jadi jawabannya. Kalau di Arema dulu Joe Carlos. Asik. Dua-dua. Nah, kalau dari Mas Faiz sendiri ngelihat mungkin sedikit melenceng dari yang tadi, melihat kira-kira pemain yang tersedia. Karena kan sekarang Mas Faiz juga tadi bilang trennya sekarang mulai ke sana. Ketika memang tim lawan menerapkan skema yang mengharuskan tim kita buat kreatif. Itu ketersediaan pemain sekarang yang menurut Mas Faiz bisa dilihat itu seperti apa? Karena yang kita tahu sekolah sepak bola, bahkan hampir semua sekolah sepak bola itu sekarang kayak terstruktur gitu loh Mas. Beda sama yang zaman dulu ya, kayak mengeluarkan kreativitas pemainnya masing-masing. Iya, itu juga kalau jadi bahasan yang menarik sih sebetulnya. Kenapa pemain-pemain seperti Ronaldinho, terus Kakak itu yang udah nggak ada ya, yang karakternya gitu ya. Iya, makanya udah nggak ada gitu loh. Pemain-pemain kayak gitu tuh di era sekarang tuh udah nggak ada. Udah hampir dipastikan punah lah gitu. Paling terakhir Pedro gitu aja mainnya. Pedro Barcelona dulu tuh. Ya, tengah gitu aja. Enggak juga sih sebenarnya, dia kan lebih ke winger lari nusuk gitu kan. Jadi mungkin ya Pak bisa dibilang ya Messi paling akhir gitu ya. Iya benar. Yang paling seperti itu gitu, yang paling ya bisa dribble, bisa intinya kreatif. Kalau Mas Faiz ngelihat nama Cole Palmer. Nah, Cole Palmer juga mirip sebetulnya, mirip pemain-pemain yang punya visi yang oke gitu. Tapi balik lagi pemain-pemain kayak gitu di era sepak bola modern ini disuruh ikut bertahan gitu. Disuruh ikut melakukan pressing gitu. Jadi itu yang bikin kenapa pemain-pemain seperti Messi itu nggak ada lagi, karena Messi kan benar-benar lihat situasi gitu aja Mas ya. Attacking gitu. Riquelme betul. Itu kan udah nggak ada. Kalau pemain-pemain sekarang ya jadi paksa pressing semua. Mungkin kayak Bruno di era prime itu juga Bruno sebetulnya 3 tahun kreatif awal lah. Ya, pertama kali itu kreatif. Tapi dia juga itu tadi kenapa dia sering dipakai, karena dia punya work rate ketika bertahan. Dia melakukan pressing. Dia bisa kayak gitu. Tapi itu nggak kita lihat di pemain-pemain kayak Riquelme. Iya benar. Terus Ya itu tuh mereka nggak gitu. bertahan sih ya.
Kalau pemain yang lagi on fire sekarang Mas, ada nama pemain Real Betis Anthony itu dia posisi sayap kanan luar atau mungkin Anthony Jomabala mungkin. Tapi oke kan dia di Real Betis kan. Ya, tak gol lagi. Kalau menurutku sih emang bukan salah Anthony, bukan salah MU-nya, tapi memang cara mainnya sih. Iya nggak benar Mas. Cara main Liga Inggris sama Liga Spanyol itu yang beda. Ya ada faktor non teknis sih kalau menurutku ya kayak mental dia ketika berada di sebuah klub yang apa ya besar terus environment-nya terus enggak toxic, ya mungkin oke gitu secara fasilitas dan segala macam itu jelek Mas Carrington jelek katanya jelek itu tapi itu tadi environment tuh kondisi di sekitarnya gitu betul. Dia pernah bermasalah terus kayak Di Maria kan pernah dirampok rumahnya gitu dia pernah ngungkapin sendiri dia tuh nggak kerasan sebetulnya secara lingkungan. Kalau dilihat dari permainan teknis sebenarnya Anthony waktu awal datang itu dia sempet nyetak gol gitu. Kalau nggak salah debutnya dia cetak gol terus berapa pertandingan tuh nyetak terus baru turun lagi. Semenjak video viral dia pemanasan muter-muter Mas. Udah itu. Sama yang lawan siapa ya dia cet nggak kena terus kena. Ya itu kan sebetulnya itu sebenarnya kan trik-triknya dia ketika di Ajax udah kelihatan kan. Tapi karena dia di Ajax itu enjoy, dia bisa ngeluarin itu tanpa tekanan. Tekanannya terlalu besar. Dia akhirnya pemain itu kalau ngeluarin trik itu sebetulnya mompa adrenalin gitu. Adrenalinnya itu terpompa, dia jadi tertantang. Kenapa pemain-pemain kayak dulu Ronaldinho dan segala macam suka ngetrik yang sebetulnya nggak penting gitu ya. Itu tapi itu tadi buat mompa adrenalinnya dia gitu. Bedanya ya mungkin kalau dibanding pemain Indonesia atau pemain yang ini adrenalinnya terpompa gitu. Kalau pemain Indonesia mau ngelewatin lagi tapi kena. Tapi kalau mereka itu biasanya udah tahu timingnya, waktunya passing ya udah di passing gitu. Tapi ya itu tadi sih kalau kita bicara soal Anthony atau pemain-pemain yang sekarang itu tadi bertahan itu juga udah sulit sekarang, nggak seperti musuh-musuh yang pasif ini kan susah banget sebetulnya. Mereka bertahan misalkan ada pemain yang kayak Messi gitu atau yang jago gitu. Mereka bertahannya udah nggak 1 versus 1. Kayak ingat nggak Maradona versus Gentile gitu. Kalau di Gentile itu yang bener-bener disuruh jaga man to man marking gitu. Tapi kalau sekarang enggak. Ya kayak dulu Pak Jisung sama Pirlo gitu. Itu kayak Pak Jisung sama Pirlo. Kalau sekarang tuh enggak, yang man marking itu enggak cuma satu orang gitu. Tapi grup bisa bertahan secara grup. Itu yang bikin pemain-pemain kayak gitu juga udah enggak kelihatan. Terus kalau enggak karena cukup banyak kemarin kan bilang Bellingham itu disamakan dengan Zidane. Cuman lebih menyerang gak sih Bellingham? Nah itu makanya jujur aku cukup susah buat melihat perbandingan atau persamaan antara Bellingham dan Zidane. Bedanya belum menang champion Bellingham. Udah ya? Persamaannya nomor punggung aja. Udah nih kemarin menang gak? Bellingham ya? Menang champion? Iya kan udah sama berarti. Ya maksudnya dari segi permainan. Iya dari segi permainan apakah memang seberpengaruh itu Bellingham juga di Madrid sekarang gitu-gitu sih Mas? Kalau role-nya atau maksudnya segitu pengaruh atau enggak itu menurutku di musim lalu sebetulnya yang pengaruhnya cukup signifikan. Di musim ini dia nggak begitu gitu. Tapi kalau kita sempat cedera karena kalau sekarang kan kalau dibanding permainan sebetulnya jauh sih. Zidane itu kan tipikal pemain yang flamboyan kali atau box to box tapi dia flamboyan gitu. Flamboyan dia bisa nomor 10 sebetulnya. Terus di Madrid itu juga sebetulnya enggak nomor 10 murni gitu waktu itu. Karena Madrid era itu kan punya banyak pemain yang jago gitu. Dan dibanding Bellingham tuh sebetulnya box to box banget karena dia sebetulnya bisa bertahan sih. Itu yang mungkin bedanya sama Zidane gitu kalau dibandingkan itu. Tapi menurutku kreatifnya lebih kreatif Zidane sih eranya. Oke. Menarik sih. Tadi kan City udah nih dengan permasalahan Pep yang sepertinya seluruh dunia udah tahu mau City tuh mau mainnya kayak gimana. Nah, sekarang kalau Madrid Mas, karena Madrid
dari beberapa tahun dipegang Carlo Ancelotti ini, setiap tahunnya tuh selalu ada momen kesulitan, tapi di akhirnya tuh selalu menemukan cara bagaimana memenangkan Liga Champions, bagaimana memenangkan pertandingan-pertandingan penting ya, kayak musim lalu yang City lawan mereka sampai menit 90 kalah, terus bisa ngegolin 3 gol di menit 90 plus, habis itu endingnya menang gelar juga. Tapi apakah musim ini keajaiban itu akan berlaku lagi, Mas? Karena kan melihat ketersediaannya tadi itu pemain di lini belakang yang udah mulai mepet, terus sejauh ini kalender kompetisi yang mereka ikutin juga masih berjalan semua kan, maksudnya di UCL masih segala macam. Terus kemarin jendela transfer itu tidak membeli pemain tidak belakang satupun dengan nama besar. Apakah itu akan jadi bom waktu sendiri, Mas, di akhir musim nanti? Dan bahkan tidak mendatangkan satu nama pun kan. Iya. Jadi memang Real Madrid ini secara transfer policy-nya kan memang unik ya. Memang dia ya kayak ketika mendapatin Mbappe itu gratis. Kemarin berharapnya Alaba ya. TAA si bukan, Arnold. Davis. Iya, TAA sama Davis kan. Makanya dua incaran itu sepertinya udah perpanjang, Mas. Bakalan Alfonso udah ada perpanjang. Oh iya, Alfonso. Tren belum. Kemungkinan sih tren gitu. Kalau kulihat ya. Terus dia juga ngincer Saliba. Tapi mungkin Saliba pakai duit ya. Cukup susah duit mungkin. Paling enggak 60-70 juta lebih itu kan. Ya. Makanya kalau dia udah bener ngincer Saliba ya memang dia udah ngerasa memang se-urgent itu gitu. Se-urgent itu dengan mengambil profil pemain yang memang udah jadi. Jadi kalau dibalik lagi performanya seperti apa. Nah, itu sebenarnya challenge-nya tiap manajer ya. Ketika dia dihadapkan pemain yang cedera, tim yang cedera dan segala macam. Dan itu terbukti berarti Ancelotti punya kemampuan itu gitu. Membalikkan sebuah keadaan yang negatif jadi sebuah hasil. Jadi aku pernah bilang kok kalau sebuah rotasi gitu, misalkan kayak Liverpool ngerotasi lawan Plymouth itu bisa menang gitu. Itu sebuah prestasi sendiri sebetulnya ketika dia meskipun timnya tim yang nggak oke, tapi ketika dia bisa memainkan pemain rotasinya itu sebuah kemenangan yang double gitu harusnya. Karena ya itu tadi ada pemain yang dapat rest gitu. Terus ada pemain yang dapat pengalaman bertanding gitu. Makanya ketika Ancelotti bisa mengorbitkan Asensio gitu itu sangat signifikan sih buat dia. Ada Luis Garcia juga kan, Mas? Iya, Luis Garcia ada. Fran Garcia. Fran Garcia sebelah kiri. Luis Garcia Liverpool. Tapi dia pernah Real Madrid nih. Pernah kan? Oh ya nggak salah berarti ya. Atletico ya. Barcelona Atletico. Fran Garcia maksudku. Fran Garcia di kiri gantiin biasa Mendy gitu. Tapi ya itu tadi sih menurutku masih tipis ya. Itu bisa jadi bom waktu juga gitu. Tapi kalau menurutku ketika dia nggak bisa dapat La Liga atau trofi apapun gitu, menurutku ya itu sebuah hal yang wajar kalau sebuah hal musim yang wajar sih ketika musim ini ya, ketika pembelian utama mereka dan tanda kutip Mbappe kan nggak begitu ini gitu. Jadi ya udah ini buat refleksi aja mungkin di atau sebagai pondasi untuk membentuk tim baru di ini. Kalau menurutku sih ya mungkin kalau fans atau supporter nggak berpikiran seperti itu ya, karena kalau kalah ya out ya. Tapi kalau dari sisi aku yang maksudnya netral gitu, menurutku ya itu udah pencapaian tersendiri sih. Waktu kalah sama Barcelona di awal itu dia udah wanti-wanti kok, dia bilang nggak usah panik gitu loh, ini lo masih awal, Real Madrid akan balik. Dan ternyata beneran sekarang di atas Atletico yang pertama. Madrid dan emang dari lini depan Madrid juga emang nakutin ya Mas ya, dari yang dipunya juga nama-namanya. Oke Mas, kalau begitu pertanyaan terakhir, nggak tahu nih Rimo ada lagi atau enggak, cuman siapa nama dua back yang menurut Mas Faiz dari teknis, dari cara main, ya nggak ngomong availability lah, pasti yang menurut Mas Faiz dari segi taktik yang bisa nambah lubang Madrid. Katakanlah musim depan butuh lagi nih center back gitu, siapa Mas? Dua nama. Ya kalau availability yang kayak kalau dilihat di rumor itu ini Saliba kan pemain muda. Terus tapi kalau menurut Mas Faiz yang kayak nih kalau si A nih kalau cocok nggak main kayak gini, cocok nih buat Madrid musim depan gitu. Sebenarnya kalau center back itu sama Mas.
back-backnya Man City itu sebetulnya udah, tapi masalahnya udah tua semua sih. Karena kan profilnya Madrid itu yang sepengetahuan gue dari beberapa musim terus minimal yang postur gede-gede kan, kayak Rudiger lah, Militao lah, terus Alaba juga cukup gede 185 lebih. Kan nggak jarang nih mereka pakai. Terakhir mungkin kalau nggak salah Cannavaro paling yang back yang dia bawa. Asensio pun sebenarnya cukup nggak sebesar ya cuma kayak dibanding Cannavaro kan lebih pendek Cannavaro. Nggak maksudnya. Tapi kayak Lisandro Martinez kan pendek tuh, kan nggak mungkin tuh main di Madrid. Maksudnya kalau Timo juga nih 2 nama yang cocok buat Madrid profile. Ya profilnya sebetulnya pemain yang bisa ball playing sih di belakang sebetulnya. Ya kalau sosok-sosok yang udah matang ya kayak Van Dijk itu udah. Dan dengan Van Dijk yang kontraknya masih belum jelas. Van Dijk bisa jadi. Iya, mau Salah juga enggak ini Pak. Belum ini kontraknya. Kalau misalkan Madrid mau pakai strategi yang Mbappe ya paling cocok ya Van Dijk. Dia bakalan jadi leader, bisa langsung jadi pemain yang benar-benar langsung jadi gitu. Dia cedera juga jarang cedera dia. Siapa? Ya. Emang dari awal emang Van Dijk sih pertama. Terus kalaupun ada nama lain siapa ya cukup? Mungkin Maguire. Tapi bisa jadi Mas. Karena tapi dia tuh jago loh umpan-umpannya. Karena ngelihat juga dari permainan di Spanyol kan nggak seintens di Inggris kan. Jadi mungkin dengan gaya bermainnya Maguire yang memang biasanya kan dia nunggu dan dia ketika one on one jago. Maksudnya cukup oke. Terus bola atas juga oke. Itu yang biasanya yang dibutuhin Madrid kan. Nama-nama Militao, Rudiger kan emang loncatnya juga tinggi juga selain posturnya. Mungkin bisa jadi Madrid cari yang alternatif yang nggak apa ya, pemain kayak Lani Yoro itu kan waktu itu kan sempat mau direkrutkan sama Brand White-nya Everton. Brand White terus Hodgson di Bournemouth juga ini. Kalau itu profil pemain yang memang Hodgson tuh ya Mas. Hodgson tuh menurutku kalau memang dari saya sendiri kalau dia ada kesukaan sih intinya sama dia, tinggi terus ball playing umpan progresinya juga tinggal tubuhnya aja Mas ya. Tubuhnya kurang kekar aja. Enggak tanya aku. Enggak, yuk Mas aja. Siapa. Kalau aku ya. Gua ya. Enggak Mas. JJ sama Rizky Ridho. Itu rumornya Juventus loh. Iya makanya plot twistnya itu Madrid tuh lihat JJ kayaknya. Karena Rizky Ridho rumornya mengejar pangsa pasar Indonesia. Oke, menarik sih bahas pertandingan yang kemarin cukup intens ya, dan hasilnya sih ya dramatis lah. Dramatis ya, menang di 90 plus. Menurutku sih emang 50-50 itu dua tim tuh siapapun bisa menang kan. Ya, dan Guardiola sendiri juga bilang sebelum permainan siapapun yang menang di pertandingan ini itu yang akan jadi juara Liga Champions. Sok-sokan udah habis nih. Menurutku setuju sama Mas Faiz sih. Pep itu udah habis menurut. Iya, ya kan buktinya yang menang emang Ancelotti kan. Dia aja istrinya meninggalkan dia, apalagi gelar-gelarnya musim ini. Iya enggak. Oh, berarti rela gelarnya Liverpool. Enggak kalau Liga Inggris sama Champions. Oke, Mas Faiz ada yang mau ditambahin? Udah sih paling itu tadi soal Ancelotti, soal dia taktik tuh nggak harus itu tadi sih skema atau apa. Ada taktik individu, kapan lihat ruang, kapan lari, itu taktik individu gitu paling. Ya itu yang diajarkan beberapa pelatih yang top itu punya desain latihan yang justru men-trigger pemainnya untuk bisa berpikir gitu, berpikir sendiri gitu. Itu yang mesti di ini sama teman-teman sih. Dan pendekatannya juga pasti berbeda ya Mas ya. Pasti berbeda. Kalau dari aku ubur ikan lele. Liverpool juara le. Kemarin lo abis kalah seri Everton. Sebelumnya lagi kalah Mas. Plymouth kalah. Bodohnya. Biar nggak quadruple. Lah. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton podcast kali ini, konten kali ini. Jangan lupa share, komen, subscribe semua akun sosial media Ruang Taktik, apalagi ya. Dan juga, kemarin kita bahas ini nama-nama fans Ruang Taktik. Mungkin di edisi podcast selanjutnya kita akan membacakan beberapa nama. Coba memilih lah biar lebih kita akrab. Lagi saring-saring ya. Dan karena mungkin dalam waktu dekat tungguin aja akan ada merchandise akan spesial.
hal spesial akan kita keluarkan. Oh, gitu. Ya bilang aja merchandise kayak sesuatu Biar- keluar apaan biar keluar. apa ya? Oke, ada yang mau tambahin nggak ada? Nggak ada. Ini di sini ada pertanyaan nggak? Oh enggak, nggak di ada. stadio nggak ada. Oke, udah siapin belum? Ubur-ubur. Oh iya, oke, nyiapin. Oke. Mas Mahendra, saya Oba Femi Martin pamit. Saya Johnny Heitinga pamit. Siapa ya? Aku siapa ya? Matt Leticia. Leticia Southampton kurang nih mas. Sutaji. Ngerti? Sunarto. Sunarto. On ZR. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.